Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'. Pemirsa yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Baik itu kenikmatan yang kita bawa semenjak kita dilahirkan ke muka bumi ini, maupun kenikmatan yang kita dapatkan setelah berada di muka bumi ini. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sifat bila mana kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, akan mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar kita. Sifat itu bernama jujur, atau as-shadiq, atau as-siddiq, dapat dipercaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khatamul Anbiya mendapatkan gelar yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Begitu pentingnya sifat jujur ini dalam mengarungi kehidupan ini, maka Allah memperingati kita, menyuruh kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Pemirsa yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu lawan kata dari sifat jujur ini, yaitu dusta. Kalaulah kita tidak mampu lagi berkata jujur, apabila ia berbicara ia berdusta, maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang munafik. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila ia diberi amanah ia khianat. Maka jangan sampai di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga kita, di lingkungan bermasyarakat, bahkan di tempat-tempat beraktivitas kita seperti tempat kerja, masih terdapat benih-benih kebohongan yang bisa membuat kita melahirkan lagi kebohongan-kebohongan yang lainnya, yang akan mengakibatkan bertambahnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka berkata tidak jujur, atau orang-orang yang tidak jujur. Jika sekali saja ia berbohong, maka akan melanjutkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Karena sudah menjadi kebiasaan-kebiasaannya berbohong ketika ia berkata. Jangan sampai kita lupa bahwa orang yang tak jujur tidak akan pernah merasakan hidup yang tenang, tidak akan pernah merasakan hidup yang tentram, karena ia takut, ia ragu jika kebohongan yang diperbuatnya itu terbuka di tengah-tengah masyarakat, maka jatuhlah yang namanya kepercayaan, jatuhlah yang namanya martabat, hilanglah kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, hilanglah pribadi yang baik yang dikenal selama ini oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk membiasakan diri kita
untuk berkata jujur, tidak berbohong, karena jangan sampai amalan-amalan puasa kita hancur hanya karena lisan kita yang suka berbohong. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan kita dalam menegakkan kebaikan dan menegakkan keadilan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.